Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Tapi sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Yuk kita simak percakapan antara mereka. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh ronce melati yang dipakai untuk pernikahan ya, dan biasa digunakan untuk hiasan kepala pengantin wanita dalam adat Jawa. Ini adalah salah satu contoh bunga melati yang dipakai dalam acara tari-tarian daerah ya anak-anak. Nah, anak-anak, Bu Ajrin akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Nah, para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu ya jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat sangat jelek sekali jika sudah layu lalu dipajang di istana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga yang ada di taman kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain pun meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Oh, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku yang melati. Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami semua. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman.
Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk ya. Dongeng ini diadaptasi dari www.dongenganak.net. Nah, anak-anak, setelah selesai mendengarkan Bu Ajrin bercerita tadi, tugas kalian adalah menuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan ya anak-anak. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga yang ada dalam pot. Ayo, siapa di antara kalian yang senang merawat bunga dalam pot seperti Dayu? Nah, suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibunya, tetapi ia takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pastinya pernah ya anak-anak, walaupun itu kesalahan kecil atau kesalahan yang besar. Lalu, apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Apa ya? Ya, meminta maaf. Benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf ya anak-anak. Nah, dengan meminta maaf, kita akan merasa lega ya anak-anak. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik, tidak merasa canggung ya. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Kalian tidak boleh gengsi, kalian tidak boleh malu, karena anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Anak-anak, kalian tahu tidak, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Nah, kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, sekarang Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga bersama ya anak-anak. Nah, lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Ajrin sampaikan pada hari ini. Bu Ajrin minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.